Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'a min ibadihi li'adai afdali ta'at baktisabi akmali sya'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutassifu bi jam'il kamalat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Wa sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyarat salatan wa salaman daimaini madammatil ardu was samawat amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wa sabbaka baina asabihi, muttafaqun alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para kiai, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Izzah Bapak Ustadz Haji Gaswadi, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat subuh, sholat sunnah qiyamul lail dan taklim di subuh, yang mudah-mudahan di pagi hari ini senantiasa mendapatkan cucuran dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan pagi ini kita masih diberikan oleh Allah dengan berbagai nikmat, sebagaimana nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan terpenting adalah taufiknya Allah yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam rangka untuk meraih kehidupan yang sempurna min dunya ilal akhirah. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan mengkaji tentang mengagungkan atau menjaga kehormatan kaum muslimin, serta akan kita uraikan berkaitan dengan hukukihim, hak-hak mereka, wa syafaqati alaihim wa rahmatihim, serta kasih sayang dan bagaimana memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Karena ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membuat tatanan baru di saat kondisi masyarakat jahiliyah ditinggal oleh para nabinya.
Maka di sini beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan sesungguhnya aku diutus adalah dalam menyempurnakan akhlak. Nah, dengan kondisi dan perkembangan yang semakin maju, yaitu di belahan dunia, modernisasi, perkembangan IT, yang ini kehidupan sosial bergerak dan berputar sangat cepat sekali. Dan bahkan apa yang kita lihat dan kita saksikan, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral itu sudah mulai hilang. Bahkan orang tidak lagi malu-malu lagi untuk melakukan kesalahan, tidak malu lagi membuat aib sendiri. Bahkan itu bukan hanya sekedar sesama teman, tapi dipublikasikan. Nah, tidak sedikit juga orang melakukan kejahatan, ya, baik kejahatan secara verbal, kejahatan secara fisik, kejahatan di dalam merampas harta orang lain. Ini luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya yang dituangkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim ini mendidik umatnya agar kita semua bisa mengikuti terhadap ajaran-ajarannya. Di dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka sesungguhnya itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Apa yang menjadi salah satu sandaran manusia hidup adalah tentang bagaimana petunjuk Allah yang tentu mengangkat hal-hal yang baik. Sehingga di sini bahwasanya ada sebuah pilihan bahwa Allah memerintahkan agar kita melaksanakan segala ketaatan dan supaya menjauhi segala larangan-larangannya. Apa yang menjadi salah satu tujuan manusia dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar memiliki tujuan yang benar dan mendapatkan keselamatan dan jaminan baik di hadapan Allah serta di hadapan manusia. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah, segala kebaikan-kebaikan harus kita raih bersama-sama. Nah, ini adalah tujuan kita, termasuk hidup bertetangga, hidup dengan orang lain. Maka dengan segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan apa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, agar kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu lahir dari hati manusia. Apa syiar-syiar Allah? Nah, kalau kita di Masjid Baitul Izzah itu, kalau saya mendapatkan informasi luar biasa, kegiatannya itu sangat full ya Pak Ustaz. Ya, ini kan mengagungkan syiar Allah. Kemudian sebelum adanya ta'lim diawali dengan qiyamul lail. Dan ini kan butuh satu tekad dan niat hati yang paling dalam, dan orang-orang yang telah melakukan itu tidak lain adalah termasuk orang-orang pilihan. Dan siapa yang mengagung syiar-syiar Allah itu adalah memang benar antara fisik dan hatinya itu selaras. Apa? Ya, kita mengagungkan dengan syiarnya, dengan mengamalkan Quran bukan hanya sebagai sebuah amalan bacaan, tapi Al-Quran juga sebagai amalan di dalam kehidupan sosial kita di masyarakat. Berbahagialah orang yang senantiasa hidupnya senang dengan Quran, membaca Quran, mentadaruskan Quran. Karena Quran itu merupakan firman Allah yang bacaannya, yang mendengarkannya, yang membacanya pun akan diberikan pahala serta rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti di hari kiamat Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengamalkan. Maka inilah
masuk orang-orang yang telah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, yaitu di dalam surah Al-Hijr, wahfid janahaka lil mu'minin, dan merendah dirilah kamu di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya bahwa di dalam hidup itu kita tidak boleh takabur, Pak. Kita tidak boleh sombong, ya. Kita tidak boleh menyombongkan dengan harta kita. Kita tidak boleh menyombongkan dengan status sosial kita. Tetapi kehidupan ini adalah bagaimana untuk saling mengangkat, kehormatan. Karena banyak sekali orang yang merendahkan orang lain karena dengan harta dan jabatannya. Tidak sedikit sekali orang merendahkan orang lain dengan kekuasaannya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar semuanya ini kita hilangkan. Duduk kita sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, agar sesama mukmin itu adalah saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong. Kalau ada saudara-saudara kita yang terganggu, maka kita harus sama-sama membela, membackup mereka agar mereka juga menjadi orang yang merasa aman di hadapan kita. Dan di saat ini Bapak-bapak, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekeliling kita. Ya, di media orang tiba-tiba melakukan satu pembunuhan, ya, tanpa sebab dan tanpa dasar. Dan tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan itu juga dengan senang hati. Bukan hanya orang-orang yang dewasa, mungkin kita sering saksikan, Pak. Ada sekarang gerakan-gerakan anak-anak muda yang menyebutkan diri geng motor, ya. Mereka nggak takut-takut lagi. Ya, ini kan adab akhlak, bawa celurit, bawa golok. Ya, anak-anak pada tawuran, dan mereka tawuran bukan hanya sekedar dengan tangan kosong, tapi sudah membawa senjata tajam. Nah, belum lagi bagaimana persoalan-persoalan di masyarakat, orang dengan mudahnya untuk membunuh orang lain hanya persoalan yang sepele. Dan inilah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu ayatnya agar manusia tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-32 tentang menggambarkan bagaimana orang yang membunuh orang lain, orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Man qattala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu jiwa, ya. Siapa yang membunuh satu jiwa, yang menghilangkan nyawa orang lain bighairi nafsin aw fasyadin fil ardi, bukan karena orang itu melakukan kesalahan dan kerusakan di muka bumi ini. Artinya bukan orang yang mati karena dihukum mati sebab melanggar hukum, tapi orang yang tidak punya salah. Istri dibunuh oleh suami, ya kan? Tetangga dibunuh oleh tetangga, dan mereka tidak merasa berdosa sama sekali dan bahkan merasa bangga. Maka orang yang melakukan pembunuhan seperti itu faka'annama qatala nasa jami'an, sama juga dia membunuh manusia secara keseluruhan. Karena ketika dia membunuh seseorang, orang itu harusnya bisa hidup, ya kan, bisa melanjutkan keturunannya, dan keturunannya bisa melanjutkan keturunannya, karena sebab dengan perbuatan itu akhirnya terputus generasinya. Maka di sini Allah mengatakan orang yang telah melakukan sebuah pembunuhan faka'annama qatalan nasa jami'an, bagikan manusia membunuh secara keseluruhan. Siapakah pertama orang yang membunuh? Qabil, ya. Maka setiap ada orang yang membunuh, dosa yang telah dilakukan orang tersebut akan mengalir dosa jariah kepada si Qabil tadi. Nah, makanya ini Al-Quran mencegah manusia jangan supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Tapi sebaliknya, ketika Allah menggambarkan tentang bagaimana kedudukan keburukan, waman ahyaha, dan siapa yang menghidupkan, memelihara sebuah kehidupan, ya, menjaga eksistensi manusia agar itu berkembang dengan baik. Ketika ada konflik dipersatukan, tidak terjadi peperangan, maka faka'annama ahyan nasa jami'an, sebagaimana ia menghidupkan manusia secara keseluruhan.
Jadi kalau kita memelihara kebaikan, Pak, maka sama juga kita memelihara kehidupan manusia secara menyeluruh. Ini yang perlu untuk kita sama-sama agar kita umat muslim bisa untuk memberikan pencerahan, mendakwahkan bahwa perbuatan salah itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Kenapa kita harus menjaga saudara kita yang satu dengan yang lain? Karena kita diciptakan bersaudara, Pak. Kita disatukan bersaudara dengan akidah. Kita diciptakan oleh Allah bersaudara dengan akidah. Ya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al mu'minu lil mu'min, mukmin yang satu, mukmin yang lain, Pak. Ya. Jadi antara mukmin yang satu dengan yang lain tidak mengenal batas wilayah. Ya, mau yang ada di Indonesia, yang mau ada di Nigeria, atau sesama kita yang ada di bumi ini. Itu kata Nabi, kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Kalau bangunan itu bisa kuat, bisa berdiri karena ada satu ikatan, ya, antara yang satu dengan yang lain. Maka seorang mukmin yang satu dengan yang lain itu adalah seperti bangunan yang kokoh. Jadi tidak boleh kita bercerai-berai, tidak boleh orang lain bersedih sementara kita membiarkan kesedihan mereka. Ini kita sedang dilanda musibah, saudara kita, Pak. Di mana? Di Cianjur. Maka di situ kenapa banyak orang yang datang ke sana tanpa diminta, tanpa mereka meminta, di setiap masjid, di setiap organisasi mengumpulkan donatur atau donasi dalam rangka untuk membantu mereka. Karena ini hadis Nabi yang menyatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan, harus saling menguatkan. Mereka yang tertimpa musibah tidak lagi mengenal miskin atau kaya. Ketika orang menghadapi hal-hal tersebut, mereka butuh bantuan orang lain. Dan di saat manusia melihat hal-hal tersebut, maka kita harus terpanggil untuk melakukan itu. Nah, ini yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana gambaran tentang kesatuan muslim ini sampai beliau wasabbaka baina asabihi, menyatukan di antara kedua tangan. Jadi kalau tangan diginikan ini kan Mas Fatih ya. Nah, ini adalah menyatukan mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti jari yang dimasukkan. Ini yang digambarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Nabi memberikan satu kiasan, ya. Kalau zaman dulu itu orang pergi kemana-mana itu yang dibawa adalah senjata, karena memang berbeda dengan zaman sekarang. Nah, ini ketika itu di dalam salah satu hadis dari Abi Musa, qala Rasulullah SAW, man marra fi syai'in min masajidina au aswakina wa ma'ahu nablun, siapa yang melewati satu masjid dan siapa yang melewati di pasar-pasar wa ma'ahu nablun, kemudian dia membawa anak panah. Jadi kalau orang dulu itu kalau pergi kemana-mana itu bawa anak panah, bawa pedang, ya. Kalau kira-kira sekarang kita Pak Kasbait ini pergi kemana bawa golok gimana kira-kira? Tangkap polisi ya. Nah, karena zaman dulu adalah memang mereka untuk mengamankan diri bisa jadi adalah untuk melindungi dari serangan binatang buas. Maka siapa yang melewati pasar, yang melewati masjid, kemudian dia membawa anak panah, falyumsik aw liyabit ala bisoliha bikaffihi, agar supaya anak panah itu disimpan atau ditutup dengan telapak tangannya atau disembunyikan, supaya apa? Ayusiba ahadam minal muslimina minha bisyai'in, akan dikhawatirkan kalau anak panah ini tidak disembunyikan, tidak ditutup dengan telapak tangan, akan mengenai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini kan kiasan ketika kita menjadi orang yang hidup dengan tetangga, itu jangan sampai orang kena bahaya daripada sifat-sifat kita, perilaku kita. Maka hidup ini bagaimana orang merasa aman dengan lidah kita, merasa aman dengan diri kita. Maka sampai Rasulullah menggambarkan bagaimana orang, ya, yang ketika
membawa senjata yang bisa membahayakan, maka itu supaya disembunyikan, jangan sampai orang lain kena dengan senjata itu. Nah ini kalau di tengah jalan kadang-kadang kan orang naik motor, naik mobil sembarangan ya kan. Lagi naik motor sennya ke kanan, beloknya ke kiri, kan bikin orang bingung ya. Ketika naik motor sambil main HP ya kan, ini kan membahayakan orang lain. Sampai seperti itu. Bagaimana ketika kita memanai ajaran-ajaran Rasulullah yang bisa kita implementasikan di dalam segala hal. Nah, ini adalah bagaimana keterkaitan kita agar orang-orang di sekeliling kita tidak terganggu. Nah, dari Utsman bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahufihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idastaka minhu udwan tada'alahu sairul jasadi bisyahari wal humma. Jadi perumpamaan orang mukmin itu ketika mereka saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, seperti badan yang sakit, Pak. Jadi kalau badan yang sakit itu menginformasikan tertarik badan yang lain ikut sakit. Kalau kita lagi sakit gigi, kira-kira yang lain sakit cuma nggak, Pak? Itu baru 1 gigi. Bagaimana kalau 5 gigi yang sakit? Nah, orang mukmin ketika ada saudara yang menderita, maka di situ kita juga merasakan, ya, hatinya resah. Bagaimana saudara-saudara kita ini yang sedang terkena musibah? Lah ini gambaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menanamkan kasih sayang kepada orang lain itu adalah dengan cara memperhatikan dan tidak mengganggu hak-haknya. Nah, suatu ketika Bapak-bapak, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika itu qabbalan Nabiyul Hasan bin Ali, Rasul mencium cucunya Hasan. Hasan itu siapa? Cucu daripada Ali bin Abi Thalib. Ketika itu beliau mencium Hasan. Nah, ketika mencium Hasan, wa indahul Aqra' bin Habis, ada satu sahabat yang bernama Aqra' bin Habis. Ketika siapa namanya sahabat Aqra' ini melihat Nabi mencium cucunya, kemudian faqalal Aqra', dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, innali asyratan minal walidi. Ya Rasul, aku memiliki anak 10 anak maksudnya. Di komplek ini ada Pak yang anaknya 10? Ya, orang sekarang mau punya anak takut nggak kasih makan ya. Padahal orang sekarang pekerjaannya kan banyak, Pak. Tapi orang dulu itu anaknya banyak. Kata sahabat Aqra', saya punya 10 anak ya Rasulullah. Tapi ini yang dimasalahkan bukan jumlah anaknya. Beliau mengatakan, ma qabaltu minhum ahadan. Masalahnya begini ya Rasulullah, aku melihat engkau punya cucu tapi kamu mau mencium cucumu. Saya punya anak 10, kata Aqra'. Ma qabaltu minhum ahadan, tidak satu pun saya pernah mencium anak saya. Ini ada nggak bapak-bapak yang nggak pernah mencium anaknya? Tapi ada Pak, orang yang nggak pernah kasih sayang dengan anaknya. Seperti bapak dengan anak itu bermusuhan. Apa maksudnya di sini? Bahwa menanamkan kasih sayang kepada anak-anak itu sangat penting sekali. Sehingga tidak sedikit yang terjadi ada anak dekatnya dengan emaknya doang, iya nggak? Ketika dengan bapaknya jauh. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita menanamkan kasih sayang kepada anak-anak kita itu dengan cara memberikan ciuman. Lah, ini adalah gambaran yang seperti itu. Nah, ketika Nabi mendengarkan cerita itu, fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai, maka Allah tidak akan mencintai. Kalau kita tidak pernah mempunyai cinta kepada orang lain, maka terlepas cinta Allah kepada kita, Pak. Nah, ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita agar menanamkan kasih sayang kepada kita.
Nah, kalau kita hidup bertetangga ini Pak ya, pernah suatu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, kalau saya punya makanan, saya akan membagi. Di samping saya itu ada 2 pintu rumah. Namun makanan ini tidak cukup untuk membagi 2 itu. Siapa yang pertama akan saya bagi? Kemudian Rasul mengatakan, orang yang pintunya lebih dekat dari rumah kamu. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita memberikan kepada orang yang melompati rumah yang lebih dekat? Kira-kira gimana Pak? Timbul fitnah. Kemudian dia cerita, lah dia ngasih saya, terus dia cerita ke tante yang lebih, kenapa dia nggak ngasih saya, kan gitu. Akhirnya kan timbul fitnah, ada apa dengan saya? Makanya orang yang terdekat inilah yang harus kita perhatikan. Nah, ini gambaran yang kita ambil dari apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qadima nasu minal Arabi, suatu ketika Rasul didatangin Arab Badui. Nah, kemudian faqalu, orang-orang ini cerita Pak, apa yang mereka ceritakan? Atau qabbiluna sibyanakum faqala na'am qalu lakin wallahi ma nuqabbilu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amliku an kana Allahu nazza'a minal qulubikum ar-rahmah. Jadi orang Arab baru tadi berkata, atau qabbilu nasibyanakum, bagaimana? Kamu pernah nggak mencium anak-anak kamu? Kemudian faqala na'am, ada sebagian mengatakan, ya saya suka cium kalau sama anak saya. Tapi faqalu lakinna wallahi ma nuqabbil, saya tidak pernah mencium. Nah, ketika Rasulullah mendengarkan begitu, awa amliku angkana Allahu nazza'a min qulubikum ar-rahmah. Bagaimana, apa yang harus saya katakan kepada kalian? Sedangkan Allah telah mencabut rahmat di dalam hatimu. Jadi hati-hati Pak, kalau kita sudah punya benci dengan orang itu hati-hati. Jangan-jangan Allah mencabut rahmat kita. Dalam keluarga, kemudian ketika ada suami istri di dalam hatinya sudah tidak ada chemistry, ini bahaya Pak. Itu alarm. Jangan-jangan ada apa-apa. Ini harus segera diislahkan. Kenapa? Karena kalau orang sudah tidak punya kasih sayang dengan orang lain, sama juga kasih sayang Allah telah terangkat. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai kita tidak boleh bermusuhan melebihi berapa hari Pak? 3 hari Pak. Karena ketika semakin lama akan semakin beku. Orang kalau sudah ada kebencian itu seperti batu, segera dicairkan. Ucapkan salam, ulurkan tangan. Itu cara di dalam Islam. Sehingga jangan sampai kebencian ini dibawa sampai mati. Nah, ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Lah kemudian dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamhullah. Siapa yang tidak mencintai manusia Pak? Ya. Kita punya tetangga, apalagi keluarga, apalagi anak. Maka siapa yang tidak mencintai manusia, la yarhamhullah, maka Allah tidak akan mencintainya. Nah, cuman kalau kita ngelihat di beberapa video TikTok itu Pak ya, jadi orang kadang-kadang memperlakukan cinta kepada binatang berlebihan, betul nggak Pak? Ya, zaman sekarang itu monyet pakai baju, ya. Monyet pakai baju, kucing dikasih mainan, ya. Binatang-binatang itu diperlakukan seperti manusia. Cuman kadang-kadang manusia memperlakukan manusia seperti hewan. Ini yang terbalik. Makanya inilah bagaimana di akhir zaman ini orang sudah membanggakan dengan maksiatnya, orang sudah membanggakan dengan pelanggarannya. Sebagaimana kemarin terjadi di Qatar itu ya bapak-bapak, mungkin mengikuti itu ya, tentang apa namanya Piala Dunia di Jerman ya. Tim Jerman itu mau menggunakan ban kapten apa namanya Pak? Pelangi, ya kan? Ban kapten pelangi itu apa? Itu lambang apa? LGBT. Coba. Jadi di Jerman itu dilegalkan Kak. Perkawinan sesama jenis dilegalkan. Kan artinya apa? Segala fitrah manusia itu sudah dilanggar. Fitrah manusia sudah dilanggar, itu manusia seperti tadi. Makanya
Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagaimana agar kondisi-kondisi ini dikembalikan lagi dengan hukum-hukum Allah yang sebenarnya. Nah ini. Nah kasih sayang ini bapak-bapak bukan hanya dalam persoalan kita saling membagi, bukan hanya persoalan saling memberi, tapi dalam beribadah juga ini Pak, dalam beribadah. Ini hadis Nabi Pak ya, hadis Nabi. Seperti kita melaksanakan sholat. Nah, ini kata Nabi begini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihi mudhaif was-sakim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa, muttafaqun alaih. Apabila kamu sholat ya, apabila kamu sholat lalu kamu menjadi seorang imam ya, mengimami ini Pak ya, falyukhaffif, maka ringankanlah ya. Ini kan masalah ringan fleksibel Pak ya, jadi bagaimana kondisi di tempat itu. Kenapa kita harus meringankan? Fa inna fihi mudhaif, karena di situ ada orang yang lemah, wasakim, ada orang yang sakit, wal kabir, ada orang yang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa, dan apabila kamu sholat sendiri maka panjangkanlah. Ini ada satu kisah Pak. Ini kebetulan masjid di tengah kota. Orang mau berangkat kerja ini Pak, mau berangkat kerja dan dia harus berangkat kereta jam sekian. Nah kebetulan di masjid itu dia ingin sholat berjamaah dan mendapatkan pahala berjamaah. Lah ketika sholat ternyata si imam ini membaca suratnya itu hampir 3 lembar. 3 lembar lama nggak Pak kira-kira? Lama. Kalau qiyamul lail mah nggak apa-apa Pak Kaswati. Sholat wajib 3 lembar ya. Lah akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi besok-besok lagi orang ini nggak mau ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia mau berangkat kerja. Maka di sini Rasulullah, kalau kamu menjadi imam falyukhaffif, maka ringankanlah ya kan? Karena di situ itu ada orang-orang yang punya hajat. Ya kalau mungkin baru selembar ya belumlah ya. Apalagi penduduk mukim Pak ya. Lah ini kalau masjid-masjid umum ini Kak Sati. Ini ada yang sampai kemudian pas lagi sholat, kemudian makmum ini juga nggak tahu ilmunya, dia muntah itu, uger ya kan? Karena dia lagi sakit, itu imam bacanya akan panjang, ya tetap sampai selesai. Jadi dia sujud sampai selesai, ya di bawahnya tempat dia muntah ya Bapak, saking lamanya, ya. Ya kan sebenarnya kalau sudah begitu tinggal belakang ya. Ini sebenarnya menggambarkan kenapa Rasulullah supaya ketika kita meringankan itu tidak tahu di belakang kita orang-orang seperti apa. Kalau di Mekah nggak apa-apa Pak Kaswadi ya. Itu sampai 1 juz gitu kan. Nah, tapi beberapa masjid juga punya standar. Kata jemaahnya ini kalau kita sholatnya nggak lama nggak enak kayaknya. Ada yang begitu juga. Kenapa? Karena imamnya bacanya enak, orangnya sudah istiqomah semua. Tapi kan kadang-kadang di masjid yang sifatnya umum itu Bapak-bapak, sampai Rasulullah menggambarkan supaya diringankan. Jadi kemudian kebalik, kenapa kalau kamu sholat sendiri silakan yang panjang. Ini kan kebalik kadang-kadang. Kalau sholat sendiri inna a'tayna maquluhu gitu kan. Giliran yang panjang Al-Baqarah sama Yasin habis itu. Makanya ketika hal-hal yang sifatnya untuk diri kita, nikmatin itu. Nah ini tapi kan berkaitan dengan masalah bacaan panjang dan pendek, ukurannya itu adalah bagaimana kondisi keimanan jemaah yang ada di masjid itu. Nah ini Rasulullah menggambarkan seperti itu. Karena pernah suatu ketika Bapak-bapak, ini Rasulullah mengatakan inni la akumu ila sholati wa uridu an utawwila fiha fa asma'a buka asbi. Aku pernah sholat ya, dan saya ingin membaca ayat yang panjang. Cuman ketika beliau mendengarkan di situ ada apa, fa asma'a buka asbi, ada seorang anak kecil yang nangis. Anak kecil yang nangis, wa atazawaju fi sholati karahiyata, maka aku kemudian ringankan sholat yang tadinya saya akan membaca yang panjang karena saya tidak suka an asuqa ala ummihi, tentang beban ibunya. Nah kalau misalnya Rasul bacanya panjang ya kan,
anak ini nangis nggak karu-karuan kan, akhirnya mengganggu yang lain, sehingga Rasulullah meringankan sholat tersebut. Ini gambaran Nabi mencontohkan hal-hal yang demikian itu. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Nah, kenapa kita juga harus menanamkan kasih sayang di antara yang lain? Karena kata Nabi begini, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim, bahwa muslim itu adalah saudara muslim lain. Kita bersaudara, Pak. Makanya dimanapun sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal, sehingga muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Layat limuhu, janganlah saling menggolimin, janganlah saling menganiaya. Wala yuslimuhu, dan jangan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Ini kalau orang sudah benci kadang-kadang dijorokin, ya kan. Kita tidak boleh untuk melakukan itu. Lalu mangkana fi hajati akhi, siapa yang menolong hajat saudaranya, siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan menolong hajatnya, Pak. Kalau kita suka menolong orang lain, Allah akan menolong kita itu kan amin. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang telah memberikan atau melapangkan kesulitan saudara muslimnya. Ada saudara kita punya kesulitan, Pak, punya utang, kita ringankan utang itu. Karena zaman sekarang banyak orang yang terjerat dengan pinjol, Pak Aswadi. Itu kalau kita bicara tentang bab asnaf zakat, ya kan, ada yang namanya gharib, ya, orang yang punya utang. Maka sebenarnya lembaga-lembaga zakat punya kewajiban ini untuk orang-orang yang terjerat dengan pinjol, jangan sampai mereka kemudian menjadi mangsa mereka. Ini fungsi baitul mal seperti itu. Maka kata Nabi, man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melapangkan kesulitan saudara muslimnya, farajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumal qiyamati, maka Allah akan melapangkan kesulitan yang ada di hari kiamat. Ya. Kalau kita suka melapangkan kesulitan saudara kita, Pak, di hari kiamat itu kan waktu yang sangat sulit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan terhadap kesulitan kita di hari kiamat. Dan satu hal kata Nabi, wa man sattara musliman sattarahullahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka ya, barang siapa yang menutup aib saudaranya, sattarahullahu yaumal qiyamati, maka Allah akan menutup aib kita nanti di hari kiamat. Zaman sekarang kan banyak, Pak, orang yang membuka aib orang lain, ya. Kalau aib itu benar, itu nggak boleh. Kalau itu nggak benar, menjadi fitnah, ya. Itu kan ada, Pak, artis, ya, ya, maksudnya dia membuka aibnya diri sendiri, membuka aib orang lain. Sehingga Islam mengajarkan jangan kamu membuka aib orang lain, ya. Kalau yang ada supaya kita tutupi. Siapa yang menutupi aib orang lain, kita punya aib nanti di hari kiamat Allah akan tutupi. Memang zaman sekarang itu kan untuk nyerang orang lain kan dibuka itu aib, dibongkar semua yang sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Sehingga al-muslimu akhul muslim, karena muslim yang lain dengan yang satunya adalah saudara, la yakhunhu, kamu jangan saling mengkhianati. Kita tidak boleh, Pak, saling mengkhianati, karena orang yang khianat itu tanda-tanda munafik. Wala yakdibuhu, dan kamu jangan saling mendustai. Wala yakhduluhu, dan kamu juga jangan saling mengganggu. Kenapa? Kullul muslim 'alal muslim haramun. Sebab setiap muslim kepada muslim lain itu haram, dilarang dalam apa? Airduhu, mengganggu kehormatannya, wa maluhu, mengganggu hartanya, wa damuhu, mengganggu akan keamanannya. Sebab at-taqwa hahuna bihasbi mri'in minasyari ayyahkira akhul muslim. Jadi yang namanya takwa kata Nabi ada di sini, bihasbi mri'in minasyari ayyahkira akhul muslim. Jadi apa yang menjadi cukup keburukan itu
ketika orang menyebutkan keburukan orang lain kepada orang lain. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, jadi kehormatan saudara kita adalah irduhu, ya, kehormatannya, harga dirinya. Yang kedua adalah hartanya, tidak boleh kita ganggu, ya. Wa damuhu, serta keamanannya. Lah ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang telah diajarkan oleh Allah kepada nabinya tentang bagaimana kita membangun kebersamaan, menebarkan rahmat dan kasih sayang, termasuk kepada keluarga yang paling dekat, anak-anak kita, istri-istri kita, kemudian tetangga kita, sehingga ketika kita sudah mampu menjaga kasih sayang antara yang satu dengan yang lain, maka akan terjaga irduhu, kehormatannya, akan terjaga wamaluhu, hartanya, akan terjaga wadamuhu, keselamatannya. Insya Allah orang yang bisa menjaga tiga hal ini adalah tanda-tanda at-taqwa hahuna, itulah takwa ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua bapak-bapak yang berbahagia. Dan insya Allah sebelum kita tutup, mungkin barangkali Pak Asadi ada yang mau disampaikan kami. Cukup. Masya Allah ini ya Pak ya. Ini qiyamul lail Pak ya. Ya, mudah-mudahan pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mari kita tutup dengan doa, namun sebelumnya kita baca sholawat tibbil qulub Pak. Ada saudara kita yang sedang sakit ya, Pak Kaswadi tadi beliau izin Pak siapa? Pak Bambang ya. Beliau mau mengurus jenazah dan mau operasi katanya. Kita doakan yang masih dalam kondisi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa fa'ali ya karim astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahadatina sabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman hamda syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu sukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid
farid, wa ya mughniya kulli fakir, wa ya muqawwiya kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli mahif. Yasirun 'alaika yasir, fataysirul 'asir 'ala kulli 'asir. Allahumma ya man la yahtaju illal bayani wa tafsiru hajatuna ilaika kasir, anta 'alimun biha wa basir. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah